Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Aidita Putri Wijanarko dari D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Principles of Business Communication atau bisa dibilang prinsip dari komunikasi bisnis. Komunikasi dasar. Prinsip komunikasi dasar adalah membuat pesan Anda singkat dan sederhana. Komunikator mengingat prinsip ini dengan inisial KISS, yang merupakan singkatan dari Keep It Short and Simple. Penerapan prinsip ini berarti menggunakan kata, kalimat, dan paragraf yang pendek dan sederhana saat menyusun pesan bisnis Anda. Hasilnya, pesan Anda akan ringkas dan dapat dipahami dan lugas. Untuk berkomunikasi secara efektif, terapkan gaya bisnis ramah dan mudah dipahami yang konsisten dengan prinsip KISS. Menyusun pesan yang singkat dan efektif membutuhkan waktu ekstra tetapi bermanfaat bagi Anda dan penerima Anda. Komunikator yang kompeten membangun hubungan pelanggan jangka panjang dan niat baik. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini bisa langsung di antara sesama karyawan atau staf satu organisasi, bisa juga dengan orang lain yang berada di luar organisasinya. Bila komunikasinya merupakan perintah pada bawahan, tentu komunikasi itu berlangsung di lingkaran organisasi. Bila ada pemberitahuan kepada masyarakat luas, tentu komunikasinya berlangsung dengan orang yang berada di luar organisasinya. Komunikasi bisnis juga bisa terjadi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Salah satu perusahaan mengirimkan surat pada perusahaan pemasoknya. Misalnya merupakan contoh komunikasi yang berlangsung antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Di sini kita akan membahas beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama prinsip pertama itu pilih kata yang dapat dimengerti. Prinsip pertama, pemilihan kata adalah pemilihan kata yang akan dipahami penerima Anda. Sebelum penulis pesan Anda harus menganalisis pengetahuan, minat, pendapat, dan reaksi maksimal penerima. Ingatlah pentingnya. Ketika Anda memilih kata yang dapat dimengerti oleh pembaca, Anda dapat mempertimbangkan pendapat dan reaksi emosional pembaca. Anda dapat menerapkan sudut pandang Anda secara mental. Anda dapat melihat pesan dari sudut pandang penerima dan mengantisipasi kebutuhan dan tanggapan penerima informasi. Sebuah kata yang dapat dimengerti adalah salah satu yang ada dalam kosakata. Penerimaan, kosakata penerima Anda. Pertimbangan tingkat pendidikan dan pengetahuan penerima Anda tentang topik pesan. Kata-kata yang paling baik di komunikasi adalah kata-kata yang sedikit di bawah tingkat kosakata penerima. Contoh dalam daftar kata berikut berlabel lebih mudah dimengerti adalah pemilihan yang tepat untuk sebagian besar penerima. Kata-kata ini membantu Anda mempertahankan nada percakapan pada pesan tersebut. Yang kedua ada prinsip menggunakan kata yang spesifik dan tepat. Kata-kata yang spesifik dan jelas tepat, artinya dalam pesan Anda, gunakan kata-kata yang jelas dan tidak meninggalkan pertanyaan di benak penerima Anda tentang makna yang dimaksud. Kata-kata dipilih untuk pesan Anda harus sangat tepat sehingga secara akurat mencerminkan apa yang Anda ingin penerima pahami. Kata-kata yang tidak jelas atau abstrak dapat menciptakan makna yang sudah atau membingungkan dengan benak penerima Anda. Mereka menyatukan ide umum tetapi meninggalkan makna tepat pada interpretasi penerima. Berikan preferensi pada kata-kata spesifik dan tepat dalam pesan Anda. Contohnya adalah pikiran, kecantikan, dan keajaiban. Karena orang tidak memiliki pendapat dan perasaan yang sama, kata benda abstrak memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Juga beberapa kata sifat dan kata keterangan tidak memiliki arti yang sama untuk orang yang berbeda. Misalnya kata beberapa pada kalimat sebelumnya adalah kata sifat. Beberapa apakah 5, 10, atau 50. Penerima pesan tidak dapat memastikan karena itu beberapa kabur dan tidak dapat ada artinya. Yang ketiga ada prinsip pilih kata-kata yang kuat. Kata yang kuat adalah salah satu yang menciptakan gambaran yang hidup di benak penerima. Dalam bahasa Inggris, kata kerja adalah kata yang terkuat.
Kata benda adalah kekuatan berikutnya memberikan preferensi pada kata kerja dan kata yang benda dalam pemesanan bisnis Anda. Kata kerja terkuat adalah kata yang menyatakan tindakan, mendefinisikan, menjelaskan malah bernyanyi daripada keadaan kata tindakan tindakan gambaran yang kuat dan bermakna di benak penerima. Pikirkan kata yang tindakan dan kata spesifik di bagian kata-kata yang kuat. Namun, terlalu sering menggunakan kata sifat dan kata keterangan mengurangi keefektifannya. Menggunakan terlalu banyak kata sifat atau kata keterangan dapat menyebabkan melebihi memberikan satu poin atau posisi. Misalnya, saya akan menjadi orang yang paling bahagia dan paling beruntung di dunia jika saya menggunakan cetakan Frederick Remington dalam penggunaan hadiah besok. Adalah pernyataan yang berlebihan. Saya akan senang jika saya memenangkan cetakan Frederick dalam penggunaan hadiah besok. Adalah pernyataan yang lebih akurat agar berdampak pesan yang harus menyampaikan keajaiban dan opsi tanpa berlebihan. Yang keempat ada prinsip keempat itu tekanan kata positif. Positif bisa dilakukan memberikan kesan yang baik berkomunikasi apabila dilakukan ke penerima Anda dan memilih kata-kata yang positif dan menghindari kata-kata negatif. Kata-kata positifnya menyampaikan optimisme dan kepercayaan diri. Kata-kata kata-kata negatif cuma emosi yang tidak menyenangkan pada penerima. Kata-kata positif dalam pesan membantu mencapai tujuan komunikasi, menerima tanggapan yang diinginkan, mempertahankan hubungan yang baik, dan mendapatkan etikat yang baik. Selanjutnya, yang kelima, hindari penggunaan kata-kata yang berlebihan. Sebuah kata yang digunakan secara berlebihan adalah satu kehilangan keefektifannya karena telah digunakan terlalu banyak dalam percakapan. Bisa atau dalam pesan tertulis karena Anda telah mendengarnya berulang-ulang kali. Kata-kata ini menjadi basi dan tidak menarik buat pesan Anda tetap menarik dengan menghindari kata-kata yang terlalu sering digunakan. Prinsip keenam ini ada hindari kata-kata usang. Sebuah kata usang adalah salah satu yang out of date, sombong, kusam, atau kaku. Pasar bisnis di tahun-tahun sebelumnya menggunakan kata-kata dan sifat formal dan tidak alami. Itu terus muncul dalam pesan bisnis dan saat ini. Percakapan sehari-hari tidak menggunakan kata-kata ini dan harus dihapus dari komunikasi bisnis. Penggunaan kata-kata usang membuat pesan tertulis atau membuat lisan format kaku dan sombong. Ekspresi usang aku dan tidak alami saat Anda membaca contoh sebelumnya. Anda segera menyadari bahwa kebanyakan orang tidak menggunakan kata-kata usang dalam percakapan sehari-hari. Namun beberapa orang menggunakan dalam penulisan atau bicara di depan umum karena tulis memandang pesan tertulis atau pidato sebagai formal. Kata-kata usang seperti itu harus dihindari dari semua pesan bisnis. Bahasa percakapan paling baik berkomunikasi dengan penerima. Prinsip-prinsip komunikasi tersebut bisa menjadi pedoman bagi kita saat mempersiapkan kemasan informasi yang akan kita gunakan dalam komunikasi bisnis. Prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya lebih banyak berkaitan dengan penyusunan pesan dan komunikasi bisnis. Di samping itu, perlu juga kita memperhatikan sekali lagi konteks komunikasi dalam artian budaya tempat komunikasi berlangsung. Prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas bisa diterapkan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan komunikasi yang dilangsungkan. Ada dua kategori komunikator. Yang pertama itu ada komunikator konteks rendah. Komunikator konteks rendah cenderung mengekspresikan diri mereka secara eksplisit dan tegas. Hampir tidak ada arti yang tersembunyi dari kata yang dipergunakan. Dengan demikian, kita bisa menafsirkan apa yang dimaksud dengan pernyataannya. Komunikator konteks tinggi cenderung berkomunikasi lebih implisit sehingga kita diharapkan untuk menafsirkan maksud pernyataan berdasarkan pengetahuan kita atas kata yang dipergunakan sesuai dengan latar belakang budayanya. Kesimpulannya, komunikasi sering dipandang sebagai kemampuan bawaan, bukan kemampuan yang kita peroleh melalui belajar. Namun sebenarnya komunikasi itu merupakan hasil belajar komunikasi melalui meniru apa yang dilakukan orang lain, terutama orang tua kita saat kita masih bayi.
Lalu kita belajar komunikasi dari rekan sebaya. Intinya kita bisa berkomunikasi karena kita memang mempelajari komunikasi. Meski bisa saja proses belajar sendiri tidak kita sadari, namun proses belajar tersebut tetap berlangsung dan kita pun memanfaatkan hasil belajar tersebut untuk kegiatan komunikasi kita. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam proses komunikasi. Keterampilan komunikasi inilah yang antara lain mendorong manusia mempelajari komunikasi. Dengan demikian, keterampilan komunikasi kita bisa melakukan komunikasi yang efektif. Selain itu, hal lain yang penting kita perhatikan adalah bagaimana pesan kita buat itu mengikuti struktur tertentu. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.